memulai dengan sedikit merefleksikan perjalanan kita, kawan-kawan. Dari 2011 kita mulai mengenal makhluk yang namanya OGP. Tentu kita waktu itu juga bertanya-tanya di kalangan teman-teman di Civil Society ketika diajak Bapenas waktu itu untuk serial fokus group discussion untuk menyusun renaksi. Kita waktu itu berpikir apa sebetulnya renaksi, apa itu OGP dan seterusnya. Nah, sampai saya kira diskursus itu terus berkembang sampai saya dan Agus terdampar di negeri orang di Brasilia, di mana kita ikut konferensi pertama. Jadi Agus sebenarnya diam-diam itu juga tokoh OGP. Kenapa ini saya ceritakan? Karena sebetulnya pun waktu kita ikut di forum internasional yang namanya First Annual Conference, kita masih belum tahu apa itu OGP. Jadi yang kita bawa dari Indonesia waktu itu menyepakati bahwa jangan sampai pemerintah itu melakukan klaim-klaim sepihak atas pekerjaan kawan-kawan di lapangan dan itu dianggap sebagai pekerjaan OGP. Jadi memang perspektifnya waktu itu masih kita nggak rela kerjaan kita diklaim dan itu atas nama OGP. Kita ingin lebih dari itu. Harusnya kalau ada OGP, harusnya hasilnya lebih dong. Kalau tanpa OGP kita sudah melampaui level tertentu, ya buat apa ada OGP? Kira-kira itu proses yang kemudian membawa, paling tidak saya secara pribadi mencari sebetulnya OGP ini apa sih? Nah, dari proses itu kemudian saya melihat mantra utama dari OGP itu adalah civic engagement. Jadi kalau boleh saya tafsirkan secara bebas, civic engagement sebetulnya adalah gotong royong. Jadi bagaimana caranya agar pemerintah terbuka dan itu melahirkan kegotong royongan atau civic engagement itu. Nah, dalam konteks ini kemudian kita berdiskusi sebetulnya kawan-kawan di 3 region kemarin. Dan memang kemudian refleksi kita bersama mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang sudah dilakukan dalam konteks OGP itu sebetulnya sudah lama sekali dilakukan oleh kawan-kawan. Dalam bidang transparansi, dalam bidang akuntabilitas, dalam bidang partisipasi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya OGP ini menjadi leverage tool atau titik ungkit agar pekerjaan-pekerjaan yang sudah lama itu kemudian menjadi lebih terinstitusionalisasi dan kemudian level capaiannya lebih tinggi. Karena di sisi yang lain kita melakukan refleksi bahwa perubahan di Republik ini pada hari ini didrive oleh kepala-kepala pemerintah baik di pusat maupun daerah. Nah, yang unik adalah kita semua sama-sama menyadari kalau kepala daerah itu pindah posisi, maka kok rasa-rasanya perubahan yang sudah diinisiasi itu hilang atau berkurang paling tidak. Teman-teman bisa menyebut ada Gamawan, teman-teman bisa menyebut ada nama Rusli Ningsih, Bupati Jembrana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya kita menjangkarkan perubahan itu dengan menggunakan OGP? Nah, jadi kira-kira diskusi di beberapa region itu sampai di level itu menurut saya, dalam catatan saya. Jadi hari ini menurut saya kita sama-sama harus membuktikan apakah emang betul mantra civic engagement itu bisa sama-sama kita gunakan untuk menaikkan derajat capaian dari pekerjaan yang sudah lama kita lakukan. Kalau kita bicara tentang transparansi anggaran, teman-teman bisa merujuk dari puluhan tahun yang lalu. Yang namanya performance based budgeting dilontarkan di awal sampai hari ini pekerjaannya sudah cukup banyak. Jadi mari kita tengok hasil apa yang sudah kita capai. Demikian juga dengan lapangan yang lain. Jadi paling tidak kemarin teman-teman menyepakati bahwa OGP ini akan kita gunakan. Kita akan adopsi untuk menaikkan level capaian kita dalam kerangka gerakan sosial. Nah, mari kita buktikan bahwa ini bisa kita gunakan. Itu menurut saya level refleksi yang kita sama-sama lakukan dalam serial diskusi dari sejak di Bali sampai kemarin kita berdiskusi bersama-sama secara paralel.
Nah, tapi sisi yang lain, teman-teman, walaupun kita merasa bahwa kita punya potensi, punya pemerintahan baru, kita bisa cek di sana ada nawacita yang menjadi janji presiden baru, dan kita harus buktikan bahwa itu betul-betul material dan operasional. Tapi sisi yang lain kita juga, saya mencatat ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, kalau kita cek undang-undang ITE, itu sampai hari ini paling tidak ada, menurut catatan di media yang saya kutip, itu ada sekitar 70 kasus orang yang menjadi korban undang-undang ITE hanya karena komplain, mengungkapkan perasaannya di sosial media. Teman-teman mungkin yang punya data yang lebih mutakhir nanti bisa mengoreksi. Nah, itu yang pertama. Saya kira ini menjadi tantangan cukup serius bagi kita kalau mantra civic engagement itu mau kita jalankan, tetapi kita masih punya barrier atau masih punya alat pemisah yang namanya undang-undang ITE salah satunya. Dan isu civic space ini juga cukup menjadi isu di level global. Nah, yang kedua, saya kira nanti teman-teman yang bergerak di isu kebebasan berserikat bisa cerita lebih banyak. Saya kira ada undang-undang ormas yang perlahan-lahan tapi pasti juga sudah mulai menjadi handicap atau tantangan bagi teman-teman di gerakan civil society. Ada ancaman pembekuan karena dituduh ilegal, ada persoalan tidak bisa melakukan akses informasi ditolak, mungkin teman-teman Fitra Sumbu nanti bisa cerita lebih banyak, dan ada beberapa teman-teman serikat pekerja yang mengalami hal yang sama saya kira. Dan ini juga menurut saya adalah satu ancaman cukup serius yang perlu kita address bersama-sama kalau memang mantra civic space ini, civic engagement ini mau kita operasionalisasikan. Yang berikutnya saya kira, nah, infrastruktur keterbukaan dari teman-teman sudah banyak cerita, PPID belum bisa berjalan efektif, SOP jalan diterapkan tapi ternyata informasi juga tidak diberikan dan seterusnya. Dan undang-undang KIP sudah berjalan sejak 2010 tapi sampai hari ini kita belum melihat satu progres yang cukup mengembirakan, dan saya kira ini menjadi tantangan bersama. Nah, saya kira yang terakhir ini adalah kesepakatan kemarin teman-teman paling tidak di wilayah barat, dan saya yakin juga di wilayah lain. Inilah kesepakatan kita. Bagaimana OJP menjadi titik ungkit kerja-kerja panjang kita selama ini, dari isu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan saya kira juga inovasi teknologi. Saya kira itu teman-teman beberapa hal yang menjadi catatan pemilih saya dalam proses dialektika memahami OJP ini, dan sampai terakhir kemarin kita diskusi secara paralel di 3 wilayah. Jadi sekali lagi menurut saya pertanyaan besarnya adalah hari ini dan besok kita harus membuktikan bahwa keyakinan kita OJP ini bisa menjadi titik ungkit dari kerja-kerja panjang kita, itu yang harus kita buktikan. Salah satu pemikiran kawan-kawan kemarin misalnya, mungkin nggak kita mendorong pemerintah pusat memiliki atau melahirkan satu politik insentif di bidang policy misalnya, sehingga pemerintah daerah yang tidak cukup terbuka dikasih insentif, yang mendorong keterbukaan dikasih insentif, misalnya gitu. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran strategis yang saya kira berangkat dari satu keyakinan yang tadi bahwa OJP diyakini bisa menjadi alat baru untuk mengekskalasi kerja kawan-kawan. Saya kira itu yang harus sama-sama kita buktikan sampai besok. Saya kira itu teman-teman, terima kasih.